Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Nasibku Setelah Ternoda, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Udah mandinya? Kita sholat berjamaah ya. Ternyata Umi sudah menungguku di depan pintu kamar mandi. Mungkin ia juga hendak berwudu, atau ia hanya khawatir akan keadaanku. Maaf Firan kayaknya gak ikut sholat. Ternyata Firan datang bulan. Bohongku. Maafkan Firan, Umi. Firan malu untuk berbincang dengannya. Oh, ya udah. Umi ke masjid dulu, mau salat berjamaah di sana. Umi berpamitan. Aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Hati kecilku ingin ikut ke masjid dan sholat berjamaah di sana. Tetapi di sisi lain, aku merasa tak pantas untuk itu. Aku pendosa yang sangat-sangat kotor. Ku jatuhkan tubuh di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit kamar dan pikiran yang entah kemana. Dasar lonte. Kata-kata Adam tadi siang seolah berputar memenuhi kepala. Entah sudah berapa banyak air mata yang terbuang untuk menyesali keluguanku. Tidak, bukan lugu, tetapi bodoh. Teringat kembali saat itu, saat pertama kali ku berikan kesucian pada pecundang itu. Jangan mas, jangan lakukan itu. Tolakku. Kamu gak cinta sama aku? Dia memberikan pertanyaan yang sulit ku jawab. Cintalah, tapi shh, berikan itu sebagai bukti cintamu. Atau kamu menginginkan hubungan kita berakhir? Ada memaksaku dengan dalih cinta. Mas, aku bingung mana yang harus kupilih. Namun sepertinya Adam tak menyerah dan terus memaksaku. Kita kan udah tunangan. Pernikahan kita juga tinggal 7 bulan lagi. Kamu udah milikku. Adam mengambil tanganku dan menunjukkan cincin yang tersemat di jari manis. Akhirnya pertahananku roboh. Aku menyerahkan apa yang seharusnya tidak dilakukan orang-orang yang belum menikah. Kuserahkan kesucianku atas nama cinta. Bahkan setelah itu, Adam sering memintaku melakukannya lagi dengan alasan akan menikahiku dalam waktu dekat. Namun nyatanya, hanya janji-janji yang diberikan tanpa ingin menepatinya. Sekarang, aku hanyalah perempuan kotor yang munafik, terlihat baik di mata orang-orang, tetapi nyatanya aku sedang mengandung benih terlarang di rahimku. Aku tak pantas untuk hidup. Tiba-tiba pikiranku berubah. Penyesalan berubah menjadi keputusasaan. Aku bangkit dan berjalan menuju dapur. Sepertinya ini adalah jalan satu-satunya agar Abah dan Umi tak lagi menanggung malu. Ku ambil pisau yang berjejer di tempatnya, lalu kembali ke dalam kamar dengan tergesa. Aku harus cepat sebelum Umi dan Abah kembali. Abah, Umi, maafin Firan. Setelah ini gak ada lagi Firan si munafik. Sret. Aku mengiris nadiku sendiri. Darah mulai merembes dari sana. Semakin lama semakin banyak. Aku mulai merasa pusing. Pandanganku pun mulai mengabu.
Lalu setelahnya tak ada lagi yang kuingat. Maafkan aku karena selama ini sudah mengecewakan Abah sama Umi. Aku gak pantas mendapatkan kasih sayangmu. Aku gak pantas untuk ada di dunia ini. Kupejamkan kedua mata sambil menahan nafas. Jantungku seakan berdetak sangat cepat. Suhu tubuhku menjadi sangat dingin, dan sendi-sendiku seolah tak berfungsi lagi. Pandanganku perlahan mengabur. Mungkin beginilah rasanya sekarat. Di antara sadar dan tidak, aku teringat akan semua kebaikan Abah juga Umi. Memori itu muncul begitu saja seolah mencegahku untuk mengakhiri hidup. Namun, semua sudah terlambat. Kini gelap sudah menguasai penglihatanku. Aku tak bisa mengingat apa-apa lagi. Suara gemuruh orang mengobrol dan berlalu lalang lamat terdengar. Mungkinkah saat ini sedang berlangsung proses penguburanku? Tetapi kenapa tak terdengar tangisan Abah dan Umi? Ataukah mereka memang tak merasa kehilangan atas diriku? Tidak, ini tidak mungkin. Yang aku tahu mereka sangat menyayangiku. Perlahan ku buka mata. Rasanya silau sekali. Tunggu, bukankah di alam kubur itu akan sangat gelap dan pengap? Apalagi aku mati dalam keadaan bunuh diri. Tetapi ini, aku memejamkan mata kembali, lalu membukanya untuk kedua kali. Ternyata masih sama. Aku masih belum bisa melihat apa-apa. Yang ada hanya silau dan meremang. Semakin lama, penglihatanku mulai membaik. Ternyata aku berada di sebuah ruangan bercat serba putih. Hal yang pertama ku cium adalah bau obat yang sangat menyengat. Apa aku masih selamat? Tetapi rasanya tidak mungkin. Setelah kehilangan banyak sekali darah, aku bisa merasakannya saat itu. Aku memberanikan diri mengedar pandangan ke sekitar. Ternyata di sampingku juga berdiri sebuah besi penompang cairan infus dan labu darah. Kutelusuri arah selangnya. Ternyata mengarah ke pergelangan tanganku yang sebelah kiri. Aku meringis ketika rasa sakit di pergelangan tangan sebelah kanan tiba-tiba muncul. Mungkin ini bekas setan tadi. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan saat ini. Bersyukurkah? Atau malah sebaliknya? Tuhan, kenapa Engkau membiarkanku selamat? Apa Engkau ingin mengerjaiku? Ada rasa bingung dan kesal dalam hati. Jika aku masih hidup sekarang, entah apa yang harus dilakukan di hari esok. Sudah terbayang desas-desus yang akan tersebar. Aku pasti akan menjadi topik pembicaraan nomor 1 di kampung. Sudah dipastikan aku tak akan sanggup menghadapi itu semua. Suara dari pintu yang terbuka membuatku sedikit terkejut. Rupanya itu Abah dan Umi. Entah dari mana mereka. Kulihat sekilas wajah kedua orang tuaku itu sangat serius dan tegang. Ada yang aneh. Tak ada gurat kecemasan pada wajah keduanya. Bahkan Umi tak menyapaku walau ia sudah berdiri di pinggir ranjang. Umi hanya memandangku dengan tatapan yang entah. Aku sulit mengartikan tatapan yang seperti itu. Matanya pun sedikit berkaca-kaca. Hari ini, Umi tak seperti Umiku yang biasanya. Begitu pula Abah. Wajahnya merah padam seperti orang yang sedang marah. Tangannya terkepal kuat, menghampiriku tanpa kata-kata. Abah hanya terdiam membisu di samping Umi. Abah, Umi. Aku memberanikan diri menyapa terlebih dahulu. Dingin, hening. Tak ada satu orang pun dari keduanya yang menjawab.
Bahkan Umi memalingkan wajahnya dariku. Abah, Umi, maafin Firan jika banyak salah. Aku kembali memecah keheningan dengan mencoba mengajaknya berbicara. Banyak. Memang kesalahanmu sangat banyak, Firan, jawab Abah sambil menatapku tajam. Aku menunduk, tak berani menatap apalagi melawan. Hatiku mulai bergemuruh dengan perasaan yang mulai tak menentu. Katakan dengan jujur, apa benar yang dokter katakan tadi, kalau sebenarnya kamu itu sedang mengandung? Dek. Pertanyaan dari Abah seolah meloloskan tulang-tulangku. Aku lemas. Rahasia yang selama ini kesembunyikan serta ingin ku bawa mati malah terbongkar dan terkuak begitu saja. Aku terdiam ragu untuk menjawab. Hanya air mata yang mampu menjawabnya. Berbohong pun rasanya percuma saja, apalagi jika benar dokter yang telah memberitahu kedua orang tuaku. Aku bisa apa? Jawab, Firan. Abah menggertak dengan suara yang cukup keras. Mungkin sampai terdengar oleh pasien sebelah. Aku menatap Umi, berharap mendapat pembelaan darinya. Tetapi harapanku salah. Umi tetap bergeming dan menatapku kecewa. Jawab, Firan. Sejak kapan kamu jadi bisu? Abah mulai mendesakku. Sepertinya beliau sudah tak sabar. Takut dengan kemarahan Abah, aku mengangguk walau ragu. Apa benar? Tanyanya lagi, seolah tak percaya dengan jawabanku barusan. Iya, Abah. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi kananku disusul suara jeritan dari Umi. Abah. Kulihat Umi terkejut dengan apa yang Abah lakukan kepada aku. Aku meringis, memegangi pipi yang terasa panas. Perih pun mulai kurasa di pipi bagian dalam. Sepertinya ada yang robek di sana. Anak kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu berbuat itu? Hah? Siapa? Cercanya. Apa selama ini kasih sayang yang kami berikan tak cukup untukmu? Aku tak sanggup untuk bicara. Hanya tangis yang dapat kulakukan. Panik, bingung. Itu yang kurasa saat ini. Apa Adam yang menghamilimu? Tanya Abah lagi. Iya, Bah. Lirihku sambil mengusap air mata. Astagfirullah, Firan. Abah terlihat kesal. Beberapa kali beliau mengusap wajahnya dengan kasar. Maaf, Bah. Firan benar-benar hilaf waktu itu. Aku masih memberanikan diri untuk bicara. Walau aku tahu ini takkan bisa meredam amarah. Khilaf katamu. Kalau khilaf itu hanya sekali, Firan. Gak sampai hamil seperti ini. Astagfirullah. Umi yang sedari tadi hanya terdiam. Kali ini ikut angkat bicara. Suaranya pun meninggi membuat pasien lain di sekitarku ikut melihat kami. Banyak di antara mereka yang mengintip dari balik gorden pembatas walau hanya sekejap. Mau taruh di mana muka kami? Mau taruh di mana? Abah benar-benar kecewa sama kamu. Abah terduduk di kursi yang berada di sebelah ranjangku. Tangannya gemetar. Air matanya mulai menetes walau hanya setitik di sudut mata. Abah gagal menjadi orang tua, Mi. Abah selalu memberi nasihat pada orang lain, sementara anak sendiri berbuat di luar batas. Abah menunduk kali ini.
Firan benar-benar menyesal, Bah. Aku semakin tergugu mendengar ucapan Abah barusan. Bukan, ini bukan kesalahannya. Tetapi memang aku saja yang tak pandai menjaga diri, sehingga dengan mudahnya termakan janji. Sesalmu gak ada gunanya. Kamu tahu kan hukuman bagi pezina? Hah? Abah mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata memicing. Aku tak berani menjawab untuk kali ini. Pezina itu harus didera 100 kali cambukan. Dan Abah adalah orang pertama kali yang akan menghukummu, Firan. Sini kamu. Abah kembali bangkit. Tangannya terangkat ke udara seolah siap untuk menamparku untuk kedua kalinya. Anak durhaka! Umpatnya lagi disertai teriakan dari Umi yang berusaha mencegah. Aku memejamkan mata, bersiap untuk mendapatkan hukuman dari Abah. Apapun itu akan kuterima. Aku memang pantas mendapatkannya. Jangan! Teriak seorang lelaki yang entah siapa itu. Jangan, Bah. Biar saya yang akan menikahi Firan. Lanjutnya lagi. Apa? Menikahiku? Aku mencoba memberanikan diri, membuka mata. Terlihat seorang lelaki muda berwajah teduh sedang memegangi tangan Abah yang masih mengambang di udara, hendak menamparku. Sudah, Bah. Istighfar. Lelaki itu mengambilkan air minum yang ia bawa, lalu memberikannya kepada Abah. Istighfar, Bah. Tenang. Kita cari jalan keluarnya dengan kepala dingin. Lagi pula, malu dilihatin orang-orang. Tambahnya lagi seraya menuju ke sembarang arah. Benar saja, sudah ada beberapa orang yang mulai berkumpul untuk melihat kegaduhan ini. Bahkan di seberang sana, aku melihat seorang pasien yang mengintip dari gorden pemisah. Abah menurut, walau dadanya masih terlihat naik turun menanam marah. Beliau duduk kembali di kursi tempatnya tadi. Lelaki itu tersenyum sambil mengangguk kepada orang-orang yang masih berkumpul, seolah memberi isyarat agar mereka membubarkan diri. Lalu ia menutup gorden tempatku berada, hingga kami benar-benar privasi sekarang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berkali-kali Abah mengucapkan lafaz istighfar seraya mengusap wajahnya. Bagaimana Abah tidak marah? Bagaimana Abah tidak marah, Anta? Anak ini sudah bikin malu orang tua. Ibunya lagi dengan gigi yang masih gemeletuk. Jari tangannya menunjuk tepat ke wajahku. Sementara Umi hanya mampu terisak. Tangannya tak henti mengusap punggung Abah. Mungkin Umi sedang berusaha menenangkan Abah yang masih terlihat marah dan kecewa. Rasa sesalku semakin mendalam. Keputusasaan kian memuncak kala melihat hancurnya kedua orang tuaku. Tak ada lagi raut teduh yang menyejukkan di wajah keduanya. Yang ada hanya raut kecewa dan amarah atas kebodohanku. Kenapa? Kenapa enggak membiarkan aku mati aja? Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku tanpa kusadari. Aku berniat mengucapkan itu hanya dalam hati, tetapi malah terucap begitu saja. Sontak saja hal itu membuat mereka kompak menatap ke arahku. Abah kembali berdiri. Kulihat tangannya terkepal seakan ingin mengajarku kembali. Tetapi Anta lantas berdiri dan kembali menenangkan Abah. Sudah, Bah. Lebih baik kita ngobrolnya di luar aja. Ajak Anta seraya menggandeng tangan Abah dan membawanya keluar. Kini hanya tinggal aku dan Umi, terbelenggu dengan sebuah kata canggung. Aku membenamkan wajah pada lutut yang sengaja kutekuk.
Air mata mulai sedikit surut, menyisakan isakan yang seakan tak mau berhenti. Sudah, jangan nangis terus. Itu gak akan merubah apapun. Umi memulai pembicaraan. Aku mengangkat wajah dan menatap Umi. Hancur rasanya hati ini. Lebih hancur daripada saat ada memakiku kemarin. Umi, aku menyesal, kataku sembari hendak mencium tangannya. Tetapi Umi lantas menepis tanganku. Menyesal pun gak ada gunanya, Firan. Semua sudah terjadi. Kenapa kamu gak mikir hal ini sebelumnya? Tanya Umi pelan. Suaranya bergetar seperti sedang menahan sesuatu dalam dirinya. Aku tertunduk, tak tega melihat surgaku itu patah. Apa kurang perhatian dari kami untukmu? Kurangkah kasih sayang yang kami berikan, sehingga kamu mencari kasih sayang yang salah dari orang lain, Firan? Umi mulai menangis. Berkali-kali ia menghapus air matanya dengan ujung kerudung yang sedang dipakainya. Umi akui, Umi mungkin tak banyak harta seperti orang lain, tapi Umi tulus menyayangimu, Firan. Ibunya lagi membuat hatiku semakin teriris. Enggak, Umi. Ini semua murni atas kebodohanku. Bukan salah siapa-siapa. Aku menggelengkan kepala, menepis semua perkataan Umi tentang dirinya. Umi pikir Umi sudah berhasil mendidikmu, tapi nyatanya kamu malah sengaja membuang kotoran di wajah Abah dan Umi di depan khalayak banyak. Kata demi kata yang Umi ucapkan bak belati yang mengoyaki isi hati dan perasaanku. Maafkan Firan, Umi. Maaf. Kepeluk Umi yang semakin tergugu. Bahunya bergetar hebat. Umi kecewa, Firan. Kecewa. Ucapnya diselai seakan. Setelah itu kami larut dalam pikiran masing-masing. Aku larut dalam penyesalan yang tiada akhir. Pagi ini, kerabat dan tetangga terdekat sibuk menyiapkan untuk acara pernikahanku. Iya, aku akan menikah. Lebih tepatnya terpaksa menikah dengan Mahanta, salah satu santri Abah yang pernah menimba ilmu di sini. Hal ini dia lakukan demi menjaga nama baik Abah. Mahanta, lelaki berwajah teduh yang menyelamatkanku dari pukulan Abah saat di rumah sakit waktu itu. Wajahku kembali dipoles make up kebaya yang sempat ingin kubuang. Sekarang kembali menempel di tubuhku. Saat-saat seperti ini mengingatkanku pada kejadian sebulan lalu. Kejadian pahit yang tak mungkin ku lupa. Hanya bedanya saat ini tak banyak tamu yang datang karena memang yang diundang hanya kerabat dan tetangga terdekat saja. Pembawa acara telah mengabarkan bahwa mempelai pria sudah sampai. Sholawat terlantun untuk menyambut kedatangannya. Ada tetesan air mata haru yang mengalir begitu saja di sudut mataku. Betapa tidak, dia yang baru saja ku kenal rela menikahiku yang kotor dan hina ini demi menutupi aib. Ijab kabul sudah terdengar. Sekarang aku sudah menjadi istri dari Mahanta Ainur Rafiq. Aku segera digiring keluar kamar menuju pelaminan. Kami akan bersanding di sana. Namun ada rasa malu menyeruak dalam diri ini. Masih pantaskah aku duduk di pelaminan sana bersanding dengan pemuda sebaik dia?
Serangkaian acara telah kami lalui, tetapi ada yang tak biasa dari pernikahan kali ini. Saat sesi pemotretan, tak ada satupun adegan kami yang saling bersentuhan layaknya pengantin lainnya. Kata fotografer, Mahanta yang menginginkan itu. Alasannya apa aku pun tak tahu. Selamat ya Neng, semoga rukun tilih jannah. Kalian serasi? Sama-sama soleh dan soleha, ucap seorang kerabat ketika menyalami kami berdua. Aku hanya tersenyum pilu di balik cadarku. Aku tak sesaleha seperti yang kalian kira. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Mahanta. Saya terima nikahnya dan kawinnya Firana Fauzia binti Yusron dengan mahar yang telah disebutkan. Dan aku rela dengan hal itu, semoga Allah selalu memberikan anugerah. Kalimat itu dengan lancar keluar dari bibirku, walau sebelumnya sempat grogi. Maklum, ini pertama kalinya aku mengucap kata itu. Bagaimana saksi? Sah, sah. Para saksi yang menyaksikan acara ini menjawab dengan serempak, diikuti ucapan hamdalah dari penghulu juga semua yang hadir di sini. Kini aku resmi menjadi seorang suami dari anak guruku sendiri. Gadis itu bernama Firana. Pernikahan ini terjadi bukan karena kami saling cinta, tetapi karena rasa hormat dan tanda baktiku pada guru. Aku ingin menyelamatkan nama baik yang selama ini melekat pada diri Abah, dengan cara menikahi putrinya yang ternyata sudah berbadan dua dari hasil zina. Firana, gadis malang yang termakan rayuan nafsu buaya. Bahkan ia nekat mengakhiri hidupnya. Tetapi mungkin Tuhan tak menghendaki ia pergi, sehingga mengirimku ke rumah Abah saat itu. Awal kedatanganku ke sini bukan untuk menjadi mempelai pria, tetapi sebagai tamu undangan yang memang sengaja sudah datang sejak jauh-jauh hari, karena jarak tempat tinggalku yang memang cukup jauh. Memakan waktu cukup lama jika harus pulang pergi hari itu juga. Dulu, memang aku tinggal di kampung ini sebagai salah satu santri yang berada di pesantren yang Abah pimpin. Pesantren yang santrinya hanya dari lingkungan sekitar saja, karena memang saat itu belum cukup terkenal. Tolong tangannya mas, titah fotografer yang sedang mengabadikan pernikahan kami. Ia menyarankan agar tanganku dan tangan Firana saling bertaut, bahkan saling merangkul. Maaf mas, aku menolak dengan menangkupkan kedua tangan di dada. Tetapi fotografer itu tak mengerti. Ia terus saja memaksaku untuk hal yang tak bisa kulakukan. Terpaksa aku menghampirinya, membisikkan alasan yang cukup masuk akal agar ia terus memaksaku. Saya punya wudhu mas, bisikku. Padahal bukan itu alasan yang sebenarnya. Aku hanya tak mau menyentuh yang diharamkan untukku. Akhirnya orang itu mengangguk faham. Syukurlah, aku sedikit lega sekarang. Kurasa Firana keheranan dengan tindakanku. Dapat kulihat dari matanya yang sedikit menyipit, seolah memberi tanya akan keinginanku. Aku tak bisa melihat ekspresinya dengan jelas karena wajahnya tertutup cadar. Semua rangkaian acara telah kami lalui. Ada yang tak biasa kali ini. Jika biasanya sepasang pengantin akan terlihat bahagia, bahkan tak jarang mereka saling bicara dan bercanda di atas pelaminan. Tetapi berbeda dengan kami, hanya saling diam. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Akhirnya, hari yang cukup melelahkan ini berhasil kami lewati. Lantunan sholawat yang diiringi hadroh pun telah berhenti. Para tamu undangan sudah tak tersisa lagi. Aku menarik nafas dalam. Lega rasanya bisa duduk sejenak setelah dari tadi cukup lama berdiri. Sebelum akhirnya aku masuk ke rumah Abah untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Lantas bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat asar yang sempat tertunda. Aku sholat bersama ayah yang memang belum pulang.
Rencananya beliau akan bermalam di tempat bibi yang jarak rumahnya tak jauh dari sini. Ayah sempat shock loh. Kamu tiba-tiba aja ngabarin mau nikah. Padahal sebelumnya ayah belum pernah lihat kamu bawa-bawa calon istri ke rumah. Ujar ayah saat kami sedang berjalan ke masjid. Kejutan ya. Daripada pacaran lama-lama kan mending langsung halalin aja. Selorohku sambil tertawa. Lagian umurku juga udah cukup lah ya. Kamu ini bisa aja. Untung ayah lagi libur, jadi bisa datang ke sini. Ngomong-ngomong, kamu hebat ya nyari calon istri. Seperti istri kamu tuh kayaknya soleha sekali. Pertanyaan ayah cukup membuatku terkejut. Sampai-sampai aku tersandung batu. Aku tertawa asal sambil memikirkan kata apa yang pantas diucapkan pada ayah. Andai ayah tahu kalau Firana itu udah hamil di luar nikah, ya mungkin ayah tak berbicara seperti itu. Malah ketawa-tawa bukannya jawab. Ayah menoyor pelan kepalaku. Itu adalah salah satu candaan yang sering ayah lakukan pada aku. Menoyor kepala. Iya, soleha, jawabku akhirnya. Sesampainya di masjid, kami pun melaksanakan sholat asar berjamaah dengan khidmat sampai selesai dan pulang. Aku masuk ke kamar yang nantinya akan dihuni kami berdua, aku dan Firana. Saat aku masuk, Firana sudah berada di sana. Ia tampak begitu canggung saat aku berada di hadapannya. Mas, ucapnya sedikit gugup. Ya, aku menoleh. Firana lantas menunduk saat tatapan kami saling bersirobok. Mau tidur sekarang? Tanyanya masih dalam keadaan canggung, pandangannya tertunduk. Iya, jawabku singkat karena memang sangat lelah. Dengan pelan tangannya bersiap membuka cadar beserta kerudungnya. Mungkin ia menyangka kalau aku menginginkan tidur yang lainnya. Nggak usah, biarin aja. Tapi kalau kamu tetap mau buka cadarnya, buka aja cadarnya, kerudungnya gak usah. Cegahku membuat ia menghentikan aktivitasnya dan menatapku lekat. Baiklah, imbuhnya. Perlahan gadis itu membuka cadarnya. Aku sempat terkesima saat cadar itu perlahan terlepas. Di sana, di balik cadar itu, tersimpan ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Astagfirullah, ucapku lalu menundukkan pandangan. Takut jika tiba-tiba nafsu mengalahkan imanku. Firana menggantungkan cadarnya di tempat khusus barang itu. Ia tetap berdiri di sana sebelum aku menyuruhnya duduk. Duduklah. Aku mau bicara. Perintahku. Ia mengangguk kemudian duduk di tepi tempat tidur. Begini Firan, maaf. Mungkin perkataanku akan sangat menyakitimu. Tapi ini semua demi kebaikan kita. Kulihat Firana hanya terdiam. Mungkin ia sedang menunggu perkataanku yang selanjutnya. Malam ini memang malam pertama untuk kita. Tapi aku belum bisa melakukan bagaimana seharusnya sepasang suami istri di malam pertama. Karena aku menjeda ucapanku, memikirkan kata-kata yang pas agar tidak menyakitinya. Kamu dalam keadaan hamil. Dan itu bukan anakku. Aku tidak berhak menggauli bahkan bersentuhan denganmu. Pernikahan kita memang diperbolehkan, tapi hanya sebatas akad saja, tidak lebih. Aku memberanikan diri menjelaskan apa yang ku tahu. Menyakitkan atau tidak, ini harus tetap dijalankan. Firana mengangguk kemudian menunduk semakin dalam.
Aku akan menjagamu sampai anak itu lahir. Lalu setelahnya, terserah dirimu. Aku menyambar selimut yang terlipat rapi di atas tempat tidur untuk dijadikan alas agar tak begitu kedinginan. Malam ini dan seterusnya, aku akan tidur di lantai dan Virana di atas dipan. Virana naik ke atas dipan kemudian berbaring membelakangiku. Aku pun demikian. Berbaring di lantai bertemakan dinginnya malam. Akan tetapi, baru saja mataku akan terpejam, samar ku dengar suara isakan. Aku bangkit dan mencari sumber suara. Saat mataku tertuju pada Virana, kulihat bau gadis itu bergetar. Suara isakannya itu ternyata berasal darinya. Apa dia menangis karena perkataanku barusan ya? Maafkan aku, Virana. Oke, kita beralih lagi ke sudut. Virana, kamu dalam keadaan hamil, dan itu bukan anakku. Aku tidak berhak menggauli bahkan bersentuhan denganmu. Pernikahan kita memang diperbolehkan, tapi hanya sebatas akad saja, tidak lebih. Mahanta menjelaskan semua padaku. Mungkin itulah alasan kenapa saat sesi foto tadi, dia seakan menjaga jarak denganku. Aku tak mampu menjawab, hanya tertunduk dengan pandangan yang perlahan mengkabut. Bukan karena ucapan Mahanta yang membuat hatiku terluka, tapi rasa malu yang perlahan menggerogoti setiap inci perasaanku. Aku akan menjagamu sampai anak itu lahir. Lalu setelahnya terserah dirimu. Mahanta meneruskan ucapannya. Setelah itu ia mengambil selimut dan menggelarnya di lantai. Aku akan tidur di sini dan kamu di atas dipan. Tidak ada yang boleh melanggar aturan yang akan buat malam ini. Tegasnya lagi. Dilihat dari nada ucapannya yang dingin, sepertinya ia sangat bersungguh-sungguh. Aku beringsut naik ke atas dipan, sementara lelaki dingin itu telah berbaring di lantai membelakangiku. Sepertinya ia sangat kelelahan hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kutanyakan, tetapi saat melihat sikapnya yang seperti itu, membuatku urung untuk mengenalnya lebih jauh. Lagi pula, aku cukup sadar diri dengan keadaan ini. Siapa aku? Hanyalah wanita kotor dan hina yang kebetulan mendapat rasa kasihan darinya. Kurebahkan perlahan tubuh ini. Mencoba terpejam walau sangat sulit. Bayangan dosa di masa lalu seakan terus menghantui pikiranku. Cacian dari Adam waktu itu pun masih melekat dalam ingatan. Ku baca kalimat istighfar berulang, hingga tak terasa lelehan hangat dari sudut mata menetes, membasahi kerudung juga bantalku. Aku kembali menangis, menyesali semua kebodohanku. Apalagi saat mendengar kata-kata yang keluar dari Mahanta tadi. Kata-kata itu membuatku tersadar betapa pentingnya sebuah kesucian bagi seorang wanita. Aku malu padanya. Dia laki-laki yang saat taat agama juga sangat menghargai wanita. Sementara aku, wanita bodoh yang tak bisa menghargai diriku sendiri. Dengan mudahnya ku berikan kehormatan pada lelaki pecundang hanya karena ingin pembuktian cinta. Aku tak bisa membayangkan jika saja Mahanta tak datang dalam kehidupanku saat ini. Aku harus menanggung malu 2 kali. Pertama, pasti lambat laun orang-orang akan tahu tentang kehamilanku. Dan yang kedua, mereka akan menggunjingku bahkan menertawakanku karena usaha bunuh diri yang kulakukan gagal. Kamu nangis? Suara Mahanta mengagetkanku. Lekas ku seka air mata dan segera berbalik. Enggak. Jangan bohong. Aku tahu kamu nangis. Apa karena kata-kataku tadi menyakitimu?
Tanyanya menyelidik. Enggak, aku hanya menyesali perbuatanmu. Dia menebaknya. Udahlah, jangan ditangisi lagi. Semua udah terjadi. Kalaupun kamu nangis seumur hidup pun, yang udah terlewati tak akan pernah kembali. Ucapnya seraya kembali berbaring di lantai beralaskan selimut tadi. Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku hingga saat bayi ini lahir nanti. Aku gak begitu malu. Aku meneruskan ucapan yang sempat terpotong tadi. Cepetan tidur, jangan nangis terus. Berisik, aku mau istirahat. Mahanta berbicara lagi, seolah tak peduli dengan ucapan terima kasihku barusan. Ia tak sekalipun melihat ke arahku. Matanya terpejam dengan posisi terlentang bersedekap dada. Menyebalkan sekali. Baru saja aku menyanjungnya walaupun hanya dalam hati. Baru saja aku hendak berbaring kembali. Kulihat Mahanta bangkit dan menatap ke arahku. Oh iya, satu lagi. Jangan coba-coba bunuh diri lagi. Kalau memang kamu sayang sama Abah juga Umi. Dia memperingatiku. Bahkan jarinya menunjuk seolah sedang mengancamku. Lalu ia menjatuhkan tubuhnya dengan posisi seperti semula. Aku mengangguk. Semua yang diucapkan Mahanta seolah menohok, menusuk tepat ke relung hatiku, menyadarkanku bahwa tindakan yang kuperbuat selama ini memang bodoh dan ceroboh. Aku hanya bertindak mengikuti nafsu yang akhirnya membelengguku dalam rasa bersalah yang tak berujung. Pagi-pagi sekali, aku dan Umi berjalan menuju warung sayur yang jaraknya cukup dekat dengan rumah kami. Rupanya di sana sudah banyak ibu-ibu yang berkumpul untuk berbelanja. Tak sedikit di antara mereka yang sedang memilih-milih bahan makanan untuk dimasak sambil mengobrol sana-sini. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Aku tak terlalu peduli. Namun, ada satu hal yang sedikit mengganjal dan membuatku tak nyaman. Saat aku dan Umi sampai dan mengucap salam, para ibu-ibu itu hendak berhenti dari kegiatan mengobrolnya. Mereka saling sikut satu sama lain sambil berbisik tak jelas. Mata mereka seolah memperhatikanku dari atas sampai bawah, lalu berhenti tepat di perutku. Entah perasaanku saja atau bagaimana, tetapi hati kecilku mengatakan, jika mereka sedang membicarakan tentangku, apa mungkin mereka sudah tahu tentang kehamilanku ini? Tidak. Mereka tak mungkin tahu soal ini. Neng Firan? Sehat, Neng? Akhirnya salah satu di antara mereka mulai berbasa-basi menyapa. Alhamdulillah, Bu. Jawabku seramah mungkin. Selamat atas pernikahannya ya. Akhirnya kamu jadi juga nikah. Ya, walaupun dengan orang yang berbeda. Timpal ibu-ibu yang lainnya, seolah mulai memancing pembicaraan ke arah yang lebih lagi. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan mereka. Bingung juga mau bicara apa untuk menanggapi semua basa-basi yang keluar dari mulut mereka masing-masing. Aku dan Umi memutuskan segera memilih bahan baku untuk kumasak nantinya. Tak baik juga jika berlama-lama di sini. Tetapi tanganku berhenti kala mendengar mereka tiba-tiba saja membahas tentang wanita berhijab yang hamil di luar nikah. Sepertinya mereka memang sengaja menyindirku secara halus. Tahu nggak, gadis kampung sebelah ada yang hamil di luar nikah? Bu Romlah, wanita dengan gelang emas besar, memulai topik pembicaraan. Oh, yang itu ya? Nggak nyangka ya.
Ya padahal dilihat dari tampilannya beneran kayak orang alim loh, ucap seorang ibu-ibu sambil melirik kecil ke arahku. Dia, Bu Lela, terkenal sebagai salah satu penggosip aktif di kampung ini. Mas Nara perhatikan di setiap cerita kalau namanya Bu Lela suka gosip ya. Ya enggak sih teman-teman? Oke, lanjut and fokus. Ih, bukan lagi. Justru itu. Mungkin dia memang sengaja memakai pakaian longgar supaya kehamilannya nggak ketara gitu loh. Ibu-ibu berbadan gempal menimpali, membuat yang lainnya mengangguk setuju dengan pikirannya barusan. Kalau saya sih amit-amit ya, harus punya anak malu-maluin gitu. Mendingan gak usah pakai kerudung sekalian daripada mencemari nama baik perempuan berkerudung aja. Nada bicaranya kali ini sedikit meninggi. Aku yakin obrolan ini memang sengaja ditujukan padaku dan Umi. Kulirik Umi sekilas. Sepertinya ia pun tak nyaman dengan semua ini. Umi mempercepat gerakannya saat memilih ikatan sayur bayam. Tangannya sedikit gemetar. Apalagi denger-denger nih, dia anak ustadz. Ih, gemes aku tuh. Kamu gak gitu kan, Firan? Bu Lela sengaja menyebut namaku. Dia melirik sinis ke arahku sambil tersenyum mengejek. Ini Bu Lela. Kenapa kalau jadi tokoh selalu jadi peran kayak gini ya? Bodoh amat lah. Lanjut. Aku hanya menggeleng samar. Dadaku rasanya sesak dipenuhi amarah yang menggunung. Andai saja aku tak bersama Umi, mungkin sudah kucakar habis mulut-mulut mereka ini. Aku tak habis pikir, dari mana mereka tahu semua tentang kehamilanku. Padahal aku sudah menyembunyikannya serapat mungkin. Hanya Abah, Umi, dan Mahanta yang tahu. Itu pun saat di rumah sakit tempo hari. Apakah mungkin dinding pun bisa bicara? Enggak lah, Neng Firan mah anak baik. Iya kan Umi? Buromlah menepuk bahuku cukup kencang, membuatku sedikit terdorong diiringi derai tawa dan sautan dari teman-temannya. Wajahku terasa panas. Tanganku terkepal kuat. Untung saja Umi segera menggandeng tanganku. Ia seakan tahu apa yang sedang kurasa saat ini. Bu Ani, tolong ini segera dihitung. Umi memberikan sejumlah belanjaannya kepada pemilik warung untuk segera dibungkus. 45.000 Umi. Bu Ani menyodorkan sebuah plastik hitam berisikan belanjaan Umi tadi. Umi mengeluarkan lembaran uang berwarna biru dan memberikannya pada pemilik warung. Lantas bergegas pergi dengan menggandeng tanganku. Kembalinya belum diambil ini, Umi. Bu Ani berteriak-teriak. Tetapi Umi tak mengindahkan panggilan itu. Ia terus saja berjalan tanpa menoleh lagi ke belakang. Setelah sampai di rumah, Umi menyimpan belanjaan itu di sembarang arah. Ia terduduk di kursi meja makan. Tangannya gemetar dengan air mata yang mulai membasahi pipi. Kamu tahu kan sekarang, akibat perbuatanmu Umi jadi malu, Firan. Umi berbicara padaku dengan suara yang serak dan gemetar. Umi yakin tadi itu mereka membicarakanmu. Ibunya lagi membuatku kembali rapuh. Aku berlari ke arah kamar. Tak sanggup rasanya jika harus berdiri di sini menyaksikan tangisan Umi. Ini semua salahku. Dasar bodoh, wanita jalang. Aku memaki diri sendiri saat sudah berada di dalam kamar. Sepertinya aku memang harus benar-benar pergi dari dunia ini sebelum Umi lebih menderita lagi. Ku ambil gunting dalam laci. Ku angkat gunting itu lebih tinggi, bersiap untuk menghunus tepat ke arah perutku.
Tetapi saat sedikit lagi hampir-hampir sampai, pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Seseorang masuk begitu saja dan langsung menahan gunting itu. Hentikan! Ini tak akan berguna. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.